Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lita Pudiastuti terkait dengan pengampunan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang diterima oleh Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tadi terakhir informasi yang kita lihat berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV ada Claudia Carla menyampaikan kondisi terkini di Rutan Cipinang. Tadi sebelumnya Gubernur atau mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah berkunjung ke Rutan Cipinang dan berniat untuk menjemput Tom Lembong yang akan bebas. Suasana terakhir di Rutan Cipinang juga berdasarkan laporan terkini jurnalis Kompas TV ramai oleh para simpatisan begitu yang mendukung kebebasan Tom Lembong. Banyak di antara mereka sudah mengikuti persidangan dan kasus Tom Lembong yang terus mendukung atas kebebasan Tom Lembong. Dan saudara sudah bergabung bersama kita hari ini, mantan wartawan Istana Harian Kompas, ada Mas Suhartono. Kita akan mengulik lebih dalam, Mas Har, agenda hari ini. Bagaimana Anda melihat pemberian abolisi dan amnesti ini oleh Presiden Prabowo? Anda melihat apa urgensinya, Mas Har? Ya, urgensinya ya bahwa Presiden segera mengusulkan, ya sudah masuk suratnya dan nanti akan dibahas di DPR, lalu ada persetujuan dan Presiden punya hak prerogatif untuk memberi pengampunan dan penghapusan hukum ya terhadap baik kepada Hasto maupun kepada Tom Lembong ya. Selain 1.100 terpidana yang juga akan menerima amnesti dan abolisi. Kalau dilihat dari itu kan memang prerogatif Presiden ya berdasarkan pasal 14 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang turunannya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 Undang-Undang Darurat. Nah, jadi memang itu dibedakan. Kalau amnesti itu untuk sekelompok orang ya, untuk mendapat pengampunan ataupun penghapusan hukuman, sedangkan abolisi itu kepada personal. Jadi kalau berdasarkan ketentuan tersebut, baik Hasto maupun Tom Lembong dan mungkin beberapa tokoh lainnya ya mendapat abolisi ya, sedangkan yang lainnya adalah amnesti. Tapi urgensinya barangkali memang Presiden menganggap momentum menjelang 17 Agustus ini semangat persatuan, kebersamaan harus dinomorsatukan. Kan kalau kita lihat siapa di belakangnya Mas Hasto ya, PDIP. Dan juga waktu itu ada Ganjar yang menjadi lawannya Pak Prabowo. Lalu di belakangnya Tom Lembong ada Pak Anies yang juga pernah menjadi lawannya Pak Prabowo. Jadi dalam momentum 17 Agustus ini ya Presiden mengambil inisiatif untuk menjaga persatuan. Jadi kacamata Anda memang mengamini adanya yaitu dalih dengan persatuan bangsa itu tadi, Mas. Tapi apakah memang bisa dilihat ada lobi-lobi politik di sini dan apakah itu wajar terjadi untuk sebuah keputusan pengampunan begitu untuk para terdakwa? Selama ini yang saya ketahui selama saya liputan di istana ya nggak pernah lepas kalau itu pasti ada lobi-lobi politik ya. Kalau saya mencatat misalkan pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo ya bulan Mei yang kemudian disusul pertemuan Menseknek Prasetyo dan Pak Dasko ya Wakil Ketua DPR pada tanggal 1 Juni setelah peringatan lahirnya Pancasila di Gedung Kemlu kan Pak Pras dan Pak Dasko menemui Ibu Mega di sana. Apa yang dibicarakan? Ada yang membisiki lobi-lobi terkait keputusan ya, gitu ya. Ada yang membisiki saya terkait dengan apa yang terjadi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berarti memang sudah terstruktur begitu. Tapi tadi Mas Har kacamatanya adalah ini adalah abolisi begitu keduanya karena oleh personal begitu. Nah, tapi apa sih Mas Har sebenarnya indikatornya seorang presiden itu memutuskan bahwa oke, saya akan mengeluarkan abolisi atau amnesti gitu untuk untuk terdakwa begitu. Apa yang menjadi tolak ukurnya begitu? Iya. Kalau amnesti itu kan memang Presiden setiap momentum Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, lalu kemerdekaan Indonesia, itu Presiden memberikan semacam remisi
buat para terpidana ya. Nah, terkait abolisi ini barangkali memang ada kepentingan, satu sisi adalah kebersamaan persatuan Indonesia ke depan, sehingga Presiden Prabowo untuk menjalankan 5 tahun lagi pemerintahannya bisa lebih lancar gitu ya. Sedangkan dari sisi politik segala macam kan pasti ada semacam persahabatan. Dari sisi presiden artinya bisa saja masalah-masalah hukum yang sebetulnya baru saja diputuskan. Mas Hasto 3,5 tahun, Pak Tom Lembong 4,5 tahun ya. Putusan itu belum lama gitu ya, artinya belum bisa dibuktikan karena kan masih ada prosesnya, ada banding, ada kasasi gitu ya nanti ya. Nah ini baru saja putusan sudah langsung ada amnesti dan abolisi. Artinya memang keterdesakan urgen penting buat presiden untuk melakukan ini. Dan saya kira lobby-lobby itu penting ya. Mungkin kalau mau dilihat kan saya pernah ada yang bisikin juga gitu ya. Misalkan Kongres PDIP akan berlangsung segera dalam waktu dekat. Ada kaitannya Mas itu berarti ya dengan keputusan yang dilakukan hari ini? Bisa saja ada, bisa saja tidak gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar bahwa memang Kongres PDIP akan segera dilaksanakan. Dan ketika Mas Hasto masuk ke dalam KPK gitu ya, kan begitu kuat Ibu Mega mempertahankan Hasto karena PDI berpikiran Mas Hasto tidak bersalah gitu ya. Nah dari sisi itu mungkin presiden juga mempunyai pertimbangan juga ya. Apalagi kalau tidak salah kan ada amicus curiae ya. Jadi semacam masukan dari para akademisi untuk pengadilan sebelum proses pengadilan waktu sebelum putusannya Mas Hasto. Tapi kemudian kan pengadilan menetapkan dari 7 tahun tuntutan menjadi 3,5 tahun itu. Dan juga pada kasusnya Tom Lembong kan juga banyak yang menyatakan Tom nggak terima uang kok gitu ya, tapi dia dianggap putusannya ikut bersalah sehingga dia harus menjalani. Itu kan mungkin yang membuat presiden juga satu sisi juga ada keraguan. Jadi dari satu sisi presiden soal ke depan Indonesia ya. Di luar itu ada lobby-lobby politik. Tapi memang kalau melihat nih Mas, setelah keputusannya kemarin tersebar begitu. Nah, memang butuh waktu berapa lama untuk akhirnya para terdakwa ini setelah dapat pengampunan untuk bisa langsung bebas gitu? Apakah memang bisa langsung ataukah menunggu surat keputusan presiden begitu? Apakah itu seperti apa prosesnya sebenarnya? Ya. Kan ini baru usulan presiden kepada DPR. Kan Pak Dasko baru mengumumkan adanya surat presiden ya untuk pengajuan amnesti dan abolisi. Nah pasti itu akan diproses. Bahwa kemudian euforia dari para pendukung baik Mas Hasto maupun Pak Tom Lembong untuk misalnya yang kita lihat tadi langsung menjemput begitu ya. Lalu Mas Hasto berobat, jadi tadi pagi ya? Tadi pagi berobat betul. Begitu ya. Jadi memang ada betul-betul keterdesakan waktu gitu ya. Apalagi yang saya pernah dengar kan Kongres PDIP dalam waktu dekat nih katanya akan dilakukan. Kabarnya kader-kader PDIP juga sudah mulai berdatangan di Bali, kabarnya seperti itu. Betul. Baik, saudara, kita hari ini sedang membahas terkait dengan pengampunan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 2 terdakwa, yaitu ada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Tadi terakhir kita melihat suasana terkini di Rutan Cipinang. Sudah semakin ramai simpatisan atau pendukung Tom Lembong yang siap menyambut kebebasan Tom Lembong. Tadi juga ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Tadi belum memberikan statement yang berarti begitu karena kabarnya akan masuk ke dalam Rutan Cipinang untuk mengecek begitu ya.